Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali dengan wali kelas 6 Ibnu Rusyid pada materi perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Pendahuluan materi bagian A, cara perkembangbiakan tumbuhan, yaitu pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 6 Ibnu Rusyid MI Rodatul Muallimin, pertemuan pertama dan kedua. Materi ini sudah pernah diberikan melalui WhatsApp grup berupa materi teks ya, dan beberapa tugas. Oke, masuk ke pembelajaran yang pertama, yaitu buku modul halaman 4. Apa sih perkembangbiakan itu? Sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam, bahwasanya semua makhluk hidup itu melakukan reproduksi atau berkembangbiak. Jadi perkembangbiakan adalah proses setiap makhluk hidup untuk menghasilkan individu-individu baru. Makhluk hidup berkembang biak agar dapat mempertahankan jenis dari kepunahan. Tujuan perkembangbiakan pada tumbuhan yaitu bertujuan untuk melakukan perkembangbiakan, menghasilkan tumbuhan baru yang sifatnya sama dengan induknya. Oke, next kita lanjutkan untuk yang pertama di buku modul kalian halaman 4 dan 5, yaitu perkembangbiakan generatif. Karena dalam perkembangbiakan tumbuhan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah perkembangbiakan generatif, yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif alami, yang ketiga adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Oke, kita lanjutkan dahulu. Perhatikan gambar melalui pointer yang saya berikan. Perkembangbiakan generatif yang pertama ya, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dilakukan oleh tumbuhan melalui proses pembuahan. Jadi melalui proses pembuahan diawali dengan penyerbukan, melalui penyerbukan. Jadi lantarannya penyerbukan untuk mendapatkan pembuahan. Caranya, prosesnya bagaimana? Prosesnya adalah dari serbuk sari yang jatuh titik-titik ini ke putik, kepala putik. Jadi apa sih ini? Ini adalah kepala sari. Di dalam kepala sari ini terdapat serbuk sari. Nah, dengan bantuan angin ataupun hewan yang secara alami, serbuk sari ini jatuh menuju ke ruang bakal biji. Ruang bakal biji itu ini yang saya lingkari melalui pointer yang lebih besar pada gambar yang lebih jelas ini. Oke, ini diperbesar lagi seperti ini ya. Jadi dari serbuk sari jatuh ke kepala putik, kemudian menuju ke bakal biji, jatuh ke bakal biji sini, kemudian di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan. Ini pembuahan. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Nah, zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berubah lagi menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang lagi menjadi bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Begini, ini prosesnya selanjutnya seperti ini ya. Seperti tanda panah. Itu adalah proses-proses penyerbukan pada tumbuhan secara generatif. Adapun penyerbukan itu terbagi menjadi 4. Penyerbukan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri, seperti yang ada di buku modul kalian halaman 5. Penyerbukan sendiri, serbuk sari jatuh ke putik bunga itu sendiri. Jadi dalam satu bunga ini serbuk sari jatuh ke putik dalam satu bunga ini ya, dalam satu bunga, dalam satu pohon, dalam satu bunga ya, tidak berpindah bunga. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga ini adalah penyerbukan serbuk sari ke kepala putik bunga lain yang masih dalam satu pohon, jadi tidak berpindah pohon. Yang ketiga adalah penyerbukan silang. Penyerbukan silang ini adalah serbuk sari yang jatuh ke kepala putik berasal dari bunga lain, dari tanaman yang berbeda tetapi masih termasuk satu jenis tanaman. Mungkin dari pohon mangga A dan pohon mangga B ini jenisnya sama. Jadi dari bunga pohon mangga A terbang terbawa angin ataupun terbawa tawon
ataupun hewan lain, kupu-kupu mungkin terbang ke bunga lain yang berbeda pohon tetapi jenisnya masih sama. Itu adalah penyerbukan silang. Yang keempat adalah penyerbukan bastar. Penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda tanaman dan berbeda jenis, namun masih satu famili. Contohnya penyerbukan antara cabai merah dengan cabai rawit. Cabai merah itu yang lebih besar, cabai rawit yang lebih kecil. Di situ kadang terjadi penyerbukan bastar. Jadi serbuk sari dari cabai merah, serbuk sari dari cabai merah jatuh ke kepala putiknya cabai rawit, seperti itu. Itu namanya adalah penyerbukan bastar. Oke, kita lanjutkan next ke materi yang kedua. Buku modul halaman 5 dan 6, perkembangbiakan vegetatif alami. Apa sih perkembangbiakan vegetatif, pertumbuhan vegetatif alami itu? Yaitu perkembangbiakan tumbuhan yang tanpa melalui penyerbukan dan pembuahan, dan juga tanpa bantuan manusia. Contohnya apa? Contohnya adalah perkembangbiakan melalui tunas. Contohnya di sini ada tunas batang pisang. Jadi pisang itu tidak berkembang biak melalui bunga ataupun juga melalui stek, cangkok dan lain sebagainya, bukan, tapi melalui tunasnya yang ada di bonggol pisang itu. Kemudian diperbanyak, dipisah dari induknya, kemudian dipindah tempat. Itu adalah cara perkembangbiakan pisang. Jadi pisang itu kalau seumpama dipotong jadi dua, bagian bawah, bagian pangkal bawah, kemudian bagian atas, kalau ditanam yang tumbuh ya cuman yang bagian bawah, yang bagian atas nggak bakal tumbuh. Yang kedua yaitu perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan, diantaranya yaitu melalui spora. Ini contohnya adalah tumbuhan lumut. Yang ketiga adalah akar tinggal atau rizoma. Ini contohnya adalah lengkuas, jahe, kunyit dan lain sebagainya. Yang keempat, perkembangbiakan vegetatif alami geragi atau stolon. Ini biasanya terjadi pada rumput-rumputan, rumput teki. Gitu. Yang kelima yaitu perkembangbiakan vegetatif alami pada umbi-umbian. Contohnya umbi batang. Umbi batang ini contohnya adalah kentang. Kemudian apa lagi ya? Yang sejenis wortel gitu. Yang B, umbi lapis. Ini biasanya terjadi pada bawang merah, bawang putih, bawang-bawangan. Terus umbi akar biasanya terjadi pada singkong. Jadi ini adalah contoh-contoh dari perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Dan tentunya ini tanpa bantuan manusia. Oke, kita lanjutkan ke materi yang ketiga, yaitu buku modul halaman 6 dan 7, perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Di sini ada campur tangan manusia. Campur tangan manusia di sini yaitu berupa kegiatan satu mencangkok. Kegiatan mencangkok. Contohnya ini ada pada tumbuhan kelengkeng, kemudian mangga, sawo dan lain sebagainya. Yang kedua adalah stek. Stek di sini adalah memperbanyak batang dengan cara dipotong-potong kemudian ditanam. Ini contohnya seperti ketela, tebu, kemudian bambu juga bisa. Oke, yang ketiga yaitu melalui okulasi. Ini campur tangan manusia ya, cangkok, stek, okulasi. Ini okulasi itu adalah menempelkan mata tunas dari dua tanaman yang sejenis. Jadi ini dua tanaman yang sejenis. Contohnya tanaman A dan tanaman B. Tanaman A ini pohonnya kuat, subur, tetapi buahnya kurang manis. Pohon B itu batangnya kurang kuat tetapi buahnya manis. Nah, ini mata tunas dari pohon B ini ditempelkan di
di batang pohon A, sehingga nanti akan muncul sifat-sifat unggul dari dua tanaman, sehingga memiliki sifat tanaman unggul, menjadi tanaman yang lebih unggul dengan batang yang lebih kuat, lebih subur, dan tentunya buah yang lebih manis, karena manisnya diambil dari mata tunas pohon B. Selanjutnya ada mengenten atau menyambung, kemudian ada merunduk. Ini merunduk biasanya terjadi pada stroberi dan anggur. Oke, itu adalah materi perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu melalui yang pertama tadi adalah perkembangbiakan generatif, perkembangan vegetatif alami, dan yang terakhir adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Terima kasih. Itu adalah materi yang pertama pada pertemuan pertama dan kedua. Oke, cukup itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.